Episode kali ini diawali dengan Chen Tian dan Liu Yan yang berusaha masuk ke dalam reruntuhan istana misterius. Bang MC meminta Liu Yan untuk tidak khawatir karena selama dia masih ada, maka Chen Tian akan selalu melindungi Liu Yan di tempat ini. Ketika mulai menyusuri jalan di reruntuhan istana, Chen Tian merasakan perasaan yang cukup aneh. Semua yang dia lihat di tempat ini sangatlah mirip dengan tempat yang berada di dalam ingatannya. Sementara itu dari arah lain, bulan darah merah muncul yang menandakan adanya sebuah bahaya. Chen Tian pun lekas mengajak Liu Yan untuk segera mencari jalan keluar agar mereka bisa selamat dari tempat ini. Tiba-tiba saja ada hembusan angin yang dengan sengaja memukul pantat Liu Yan. Momen ini membuat Liu Yan menuduh kalau Chen Tian adalah orang yang sudah memukul pantatnya. Chen Tian kemudian menjelaskan kepada Liu Yan kalau dia sama sekali tidak melakukan apapun, bahkan kedua tangannya saat ini tidak bergerak sama sekali. Tentu saja hal ini membuat Liu Yan sadar kalau ada orang lain yang sedang berada di sekitaran mereka berdua. Benar saja, tiba-tiba saja muncul gerombolan roh jiwa penunggu tempat ini. Karena roh jiwa ini berusaha mengejek Chen Tian, maka Bang MC pun langsung memberi mereka pelajaran. Chen Tian juga meminta Liu Yan untuk tenang karena seharusnya roh jiwa di hadapan mereka tidak berniat jahat. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk mengikuti roh jiwa yang berjalan ke sebuah tempat. Beberapa saat kemudian, roh jiwa yang diikuti oleh Chen Tian sampai di sebuah tempat yang mana terdapat sebuah patung besar. Tidak hanya patung besar saja, ternyata ada seorang pria berjubah yang langsung membuat orasi di hadapan gerombolan jiwa. Chen Tian yang melihat pria berjubah hitam ini merasa familiar karena di dalam ingatannya pria berjubah ini merupakan seorang pembicara atau penyanyi. Pria berjubah ini menjelaskan kalau Dewa Iblis sudah membawa bencana ke tempat ini dan membuat peradaban mereka menghilang. Pada saat ini yang tersisa hanyalah jiwa yang cacat yang tersegel di dalam reruntuhan selamanya. Ternyata patung besar yang berada di hadapan mereka adalah pahlawan yang diharapkan bisa membawa perubahan kepada mereka semua. Tapi karena tidak mengizinkan orang asing menginjak tanah mereka, maka pria berjubah meminta semua roh jiwa untuk melakukan serangan kepada Chen Tian dan juga Liu Yan. Siapa yang menyangka penyerangan yang dilakukan oleh ratusan roh jiwa membawa berkah tersendiri bagi Chen Tian. Tuan Jian yang sedang dalam keadaan terluka juga meminta Bang MC untuk terus menyerap roh jiwa yang sangat berguna bagi dirinya. Karena roh jiwa ini tidak terlalu berguna untuk martial spirit kegelapan, maka sedari itu Chen Tian menggunakan kekuatan spiritualnya untuk sedikit menyerap kekuatan dari roh jiwa. Penggunaan kekuatan spiritual oleh Chen Tian tentu saja membuat Liu Yan kaget karena dia hanya mengetahui kalau Chen Tian hanya memiliki martial spirit saja. Di saat yang sama, Xiao Mo kemudian terbangun pada saat Tuan Jian sedang sibuk menyerap roh jiwa. Ketika Xiao Mo ingin keluar untuk melihat Chen Tian, Tuan Jian langsung mengurung Xiao Mo agar tidak mengganggu mereka saat ini. Seketika Chen Tian pun memutuskan untuk kabur karena jumlah roh jiwa terlalu banyak jadi tidak bisa dia serap semuanya. Akan tetapi tentu saja pria berjubah tidak akan membiarkan Chen Tian pergi begitu saja. Sementara itu Liu Yan juga berinisiatif memberikan bantuan untuk melawan roh jiwa yang sedang mengepung mereka semua. Di saat yang sama, Xiao Mo masih berusaha keluar dari kurungan yang dibuat oleh Tuan Jian. Tuan Jian berkata kalau situasi di luar pada saat ini sangat berbahaya, jadi Xiao Mo tidak boleh bertindak sembarangan. Tapi Xiao Mo di sini tampak marah dan melakukan serangan kepada Tuan Jian karena dia ingin segera keluar. Benar saja setelah Xiao Mo keluar, dia langsung membuat gertakan kepada roh jiwa dan pria berjubah di hadapannya. Kemunculan Xiao Mo sontak membuat pria berjubah serta roh jiwa langsung memberikan penghormatan.
Ternyata Xiao Mo merupakan raja binatang spiritual yang sangat dihormati oleh pria berjubah. Xiao Mo juga langsung membawa Chen Tian mendekat ke arah patung besar karena ada sesuatu yang berada di patung tersebut. Sementara itu pria berjubah menganggap kehadiran Xiao Mo merupakan angin segar bagi tempat ini. Dia pun mulai membuat asumsi kalau Chen Tian merupakan orang yang sudah diramalkan untuk menyelamatkan mereka semua. Xiao Mo terlihat mendorong Chen Tian untuk masuk ke sebuah tempat, sementara dia langsung memeluk patung besar untuk melakukan sesuatu. Ternyata Chen Tian masuk ke dalam sebuah dimensi yang dibuat oleh pria berjubah putih. Pria berjubah putih juga ternyata sudah menunggu kedatangan Chen Tian di tempat ini. Dia berbicara sudah meninggalkan sesuatu untuk Chen Tian di tempat ini. Setelah Chen Tian mewarisinya, maka Bang MC harus menyelamatkan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Terlihat Chen Tian sedikit melakukan protes karena dia tidak bisa menyelamatkan roh jiwa yang begitu banyak. Akan tetapi pria berjubah putih meminta Chen Tian untuk tidak melakukan protes. Dia juga meminta Chen Tian untuk tetap berada di jalan yang benar dan jangan sampai mengulangi kesalahan yang dia perbuat dulu. Mendengar penjelasan ini membuat Chen Tian merasa bingung. Dia kemudian meminta pria berjubah putih menjelaskan secara detail mengenai apa yang pria berjubah inginkan sebenarnya. Tapi pria berjubah putih menghilang begitu saja dan tidak menjelaskan apapun lagi kepada Chen Tian. Sementara itu di luar, Liu Yan berusaha menanyakan kepada pria berjubah di manakah keberadaan Chen Tian pada saat ini. Pria berjubah menjelaskan kalau Chen Tian pasti akan baik-baik saja karena dia datang bersama dengan Xiao Mo atau raja binatang spiritual. Benar saja, tak lama kemudian Chen Tian kembali muncul di hadapan Liu Yan. Terlihat dia masih sangat penasaran tentang identitas pria berjubah putih yang baru saja dia temui. Yang jelas orang ini bukanlah orang sembarangan karena mampu membantu Chen Tian menaikkan ranah dengan waktu yang sangat singkat. Sementara itu pria berjubah hitam langsung memberikan penghormatan kepada Chen Tian yang mereka anggap sebagai raja spiritual yang agung. Tentu saja hal ini membuat Chen Tian kaget dan bertanya-tanya tempat seperti apa yang sedang dia datangi pada saat ini dan siapakah identitas pria berjubah hitam yang terlihat sangat familiar. Pria berjubah hitam menjelaskan kalau dia tidak banyak mengingat tentang kejadian masa lalu. Dia hanya mengingat kalau reruntuhan istana ini merupakan kampung halamannya dulu yang dihancurkan oleh iblis mengerikan. Pria berjubah hitam juga percaya sebuah ramalan monumen batu yang mana di ramalan itu menyebutkan ada seseorang yang akan datang kepada mereka dan menyelamatkan mereka semua serta membawa mereka kembali kepada kampung halaman yang sebenarnya. Mendengar kata monumen batu sontak membuat Chen Tian meminta pria berjubah untuk memperlihatkan monumen batu tersebut kepadanya. Setelah melihat monumen batu tersebut, Chen Tian langsung sadar monumen batu ini sangatlah mirip dengan monumen yang pernah dia lihat. Scene ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dengan Chen Tian yang merasa heran karena dia melihat tulisan kuno pada monumen batu yang diberi oleh pria berjubah. Di saat yang sama Tuan Jian merasa aneh karena Chen Tian bisa mengenali tulisan kuno yang ada di monumen batu tersebut. Diketahui Tuan Jian sudah hidup puluhan ribu tahun dan mahir dalam berbagai tulisan kuno, tapi dia sama sekali tidak bisa membaca tulisan di monumen batu di hadapan mereka. Tuan Jian pun mulai berasumsi sepertinya ada yang aneh dengan keluarga Chen. Di saat yang sama Chen Tian bertanya kepada pria berjubah apakah dia mengerti tulisan kuno yang ada di monumen batu. Pada saat pria berjubah berkata kalau dia mengerti tulisan tersebut, maka Chen Tian beranggapan pasti pria berjubah juga berasal dari bumi. Tapi pria berjubah sama sekali tidak bisa mengingat tempat asalnya berada. Satu-satunya yang diingat oleh pria berjubah adalah ramalan tentang seseorang yang akan datang membawa mereka semua keluar dari tempat ini. Dan orang yang diramalkan tersebut adalah Chen Tian.
Bang MC kita pun tampak kaget karena meskipun dia merupakan orang yang diramalkan, tapi persoalan membawa semua jiwa keluar dari tempat ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Tuan Jian pun kemudian berkata kalau Chen Tian sudah semakin kuat, maka dia bisa menerima ratusan jiwa di dalam tubuhnya, yang mana tentu saja hal tersebut bisa membawa mereka semua keluar. Meskipun bisa membawa mereka semua pergi, tapi sampai saat ini aku juga belum tahu jalan keluar dari tempat ini, ucap Chen Tian yang merasa pesimis bisa keluar dari formasi kuno. Tiba-tiba saja Xiao Mo berbicara kalau Chen Tian begitu bodoh. Dia masih kesal karena heran kenapa tuanya menjadikan Chen Tian sebagai penerus. Berbicaranya Xiao Mo tentu saja membuat Liu Yan kaget. Di saat yang sama Xiao Mo juga berkata kalau dia akan mencarikan orang yang lebih baik untuk menjaga Liu Yan ketimbang Bang MC kita. Karena Xiao Mo merupakan raja binatang spiritual, maka tentu saja dia mengetahui jalan keluar dari formasi kuno. Chen Tian dengan ketus tampak meminta Xiao Mo untuk memberitahukan di manakah jalan keluar tersebut. Bang MC kemudian membuka sebuah portal dan meminta pria berjubah serta ratusan jiwa untuk masuk ke dalam portal tersebut karena dia berniat membawa mereka semua keluar dari tempat ini. Benar saja, Xiao Mo pun langsung bertindak membuka sebuah portal formasi yang akan membawa mereka semua keluar dari formasi kuno. Setelah keluar, Chen Tian masih tidak percaya bahwa dia dan Liu Yan berhasil selamat dari formasi kuno yang dikenal sangat berbahaya. Di satu sisi Xiao Mo berkata kalau semua ini berkat bantuan yang dia berikan. Karena Chen Tian dan Liu Yan sudah banyak menghabiskan waktu di dalam formasi kuno, maka mereka harus menyusun siasat untuk mencari buah spiritual terlebih dahulu. Ternyata Xiao Mo punya sebuah cara di mana dia akan meminta bantuan para binatang monster untuk mencari keberadaan buah spiritual. Setelah Xiao Mo melakukan panggilan kepada binatang monster level 4, tiba-tiba saja yang datang adalah binatang monster level 5. Ternyata binatang monster level 5 ini ingin menyampaikan kalau Ratu Iblis ingin bertemu dengan Chen Tian pada saat ini. Sempat terjadi keraguan karena Chen Tian takut jika Ratu Iblis berniat jahat kepada mereka. Akan tetapi binatang rusa menjelaskan kalau Ratu Iblis tidak memiliki niat buruk kepada Chen Tian. Jika memang dia memiliki niat buruk, maka sedari awal pasti sudah membunuh Chen Tian di dalam hutan ini. Pada akhirnya Chen Tian pun bersedia untuk mengikuti binatang rusa guna bisa bertemu dengan Ratu Iblis. Setelah tiba di sebuah tempat, tiba-tiba saja naga berkepala 3 memutuskan untuk pergi karena ibunya sudah memanggil untuk makan malam. Padahal mah sebenarnya naga kepala 3 ini takut kepada Ratu Iblis. Karena dirasa cukup berbahaya, Liu Yan pun bertanya sekali lagi apakah Chen Tian yakin akan masuk ke dalam gerbang. Chen Tian sendiri tidak bisa menolak karena toh seluruh daratan dunia misteri adalah wilayah kekuasaan dari Ratu Iblis, jadi mereka juga tidak bisa lari ke mana-mana. Baru saja masuk ke dalam gerbang, Chen Tian dan Liu Yan langsung disuguhkan oleh pertunjukan beberapa orang wanita yang merupakan klon dari Ratu Iblis. Di saat yang sama Tuan Jian langsung berbicara kalau Ratu Iblis merupakan jiwa yang banyak mencelakai makhluk hidup di benua kuno dan diusir oleh banyak praktisi kuat ketika dahulu. Tuan Jian benar-benar tidak menyangka ternyata Ratu Iblis saat ini berada di dalam dunia misteri. Dia pun menjelaskan kepada Chen Tian kalau seluruh tubuh Ratu Iblis dipenuhi dengan kekuatan pemikat jiwa. Jika terkena kekuatan tersebut, maka mereka akan berhasil dikendalikan oleh Ratu Iblis.
Seketika Liu Yan pun langsung menjewer Chen Tian karena Bang MC merasa heran kenapa roh kuno seperti Ratu Iblis bisa cantik seperti ini. Bang MC pun langsung bertanya ada tujuan apa Ratu Iblis sampai memanggilnya ke tempat ini. Ratu Iblis meminta Chen Tian memanggilnya dengan nama Mei Lin karena dia tidak berani menggunakan nama Ratu Iblis di hadapan Raja Binatang Spiritual yaitu Xiao Mo. Mei Lin pun memberitahukan tujuan utama dia ingin bertemu dengan Chen Tian karena dia membutuhkan bantuan Bang MC. Dia juga ternyata mengetahui kalau sebelumnya Chen Tian dan Liu Yan sudah terjebak di dalam formasi kuno. Bahkan Mei Lin mengetahui kalau Chen Tian dan Liu Yan saling mencintai satu sama lain. Karena Chen Tian menganggap Mei Lin bisa mengetahui situasi di dalam formasi kuno, pasti dia bukanlah orang sembarangan. Jadi kenapa Mei Lin malah hendak meminta bantuan kepada Bang MC yang hanya anak muda biasa? Ternyata Mei Lin dibatasi oleh dunia misteri yang membuatnya tidak bisa membentuk tubuh manusia. Jadi selamanya dia bersama dengan binatang monster hanya bisa menjadi sebuah jiwa yang terjebak di dalam tempat ini selamanya. Mei Lin yang melihat Chen Tian bisa membawa Xiao Mo masuk ke dalam dunia misteri, menganggap Chen Tian pasti bisa membawanya keluar dari dunia ini. Asalkan Chen Tian bisa membantu Mei Lin keluar, maka Mei Lin bersedia memberikan 10 buah spiritual kepada Bang MC dan juga Liu Yan. Akan tetapi dengan percaya diri, Chen Tian sangat yakin kalau dia dan Liu Yan bisa mendapatkan 2 buah spiritual tanpa bantuan dari Mei Lin sama sekali. Mei Lin pun berkata jika dia mengutus binatang monster maka Chen Tian dan Liu Yan tidak akan pernah bisa mendapatkan buah spiritual tersebut dan bahkan bisa mati di dalam dunia misteri. Aku bisa keluar hidup-hidup dari formasi kuno, jadi kau masih berharap bisa membunuhku di dunia misteri ini? Tanya Chen Tian dengan wajah percaya diri di hadapan Mei Lin. Mei Lin pun kemudian mengembalikan omongan dengan berkata kalau dia menguasai dunia misteri sudah 5000 tahun lamanya, jadi tentu sangat yakin bisa membunuh Chen Tian. Chen Tian pun berkata kalau dia tidak bisa membawa pergi semua monster yang berada di dalam dunia misteri. Jika membawa mereka semua pergi maka akan menimbulkan kecurigaan di klan langit. Ternyata Mei Lin tidak berencana membawa banyak monster, di mana dia berencana membawa beberapa orang kepercayaan saja untuk mencoba keluar dari dunia misteri. Karena kesepakatan hampir terjadi, maka Chen Tian meminta sebuah syarat kepada Mei Lin ketika nanti dia berhasil membawa Mei Lin keluar. 我无法带走所有妖兽，开还犹未可知，要答应我几个条件。 Permintaan syarat dari Chen Tian kepada Mei Lin ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini dimulai dengan kesepakatan yang ditawarkan oleh Chen Tian kepada Mei Lin. Mei Lin pun tampak memeluk Chen Tian sembari bertanya syarat apa yang harus dia lakukan agar Chen Tian mau membawanya keluar dari dalam dunia misteri. Pelukan yang dilakukan oleh Mei Lin tentu saja membuat Liu Yan sangat kesal. Sementara di saat yang sama Chen Tian langsung memberikan syarat kepada Mei Lin untuk tidak menyerang orang sembarangan ketika dia sudah keluar dari dunia misteri. Selama 3 tahun Mei Lin juga harus menandatangani kontrak untuk melindungi Chen Tian sepenuhnya. Jika sudah lepas 3 tahun maka perjanjian tersebut otomatis akan gugur. Selama kamu bisa memberiku ketenangan, maka aku tidak keberatan selama 3 tahun penuh melindungimu, ucap Mei Lin sembari memeluk King Chen Tian. Chen Tian juga akan mempersiapkan tempat tinggal yang aman dan nyaman ketika Mei Lin sudah pergi meninggalkan dunia misteri. Karena masih punya waktu selama beberapa hari, maka Mei Lin berencana mengajak Chen Tian dan Liu Yan pergi ke sebuah tempat agar mereka berdua bisa berlatih. Ternyata Mei Lin membawa mereka semua pergi ke kolam spiritual. Banyaknya energi spiritual yang terkandung di dalam kolam dikarenakan tempat ini tidak jauh dari pohon spiritual yang diincar oleh murid-murid dari klan langit. Kolam spiritual juga mempunyai energi 3 kali lipat lebih banyak ketimbang di luar. Jadi jika Chen Tian dan Liu Yan berlatih di kolam ini tentu sangat menguntungkan bagi mereka berdua.
Tanpa berlama-lama, Chen Tian dan Liu Yan langsung nyemplung ke dalam kolam agar mereka berdua bisa berlatih dengan fokus. 眼天灵池相当于外界的3倍。 Sementara itu di luar, buah spiritual terlihat sudah matang dan tentu saja buah ini akan menjadi rebutan dari murid-murid dari klan langit. Tiba-tiba saja mereka semua dikejutkan dengan kedatangan Liu Shang yang juga menginginkan buah spiritual. Di saat yang sama Evian dan Ti Xiong masih berusaha mendapatkan buah spiritual, mereka juga berniat mengambil 3 buah spiritual karena sampai saat ini Chen Tian belum menunjukkan batang hidungnya. Tapi sayangnya mereka berdua mendapatkan hadangan dari anak buah Chu Yunfei. Anak buah Chu Yunfei juga berkata kalau Chen Tian pasti sudah mati karena dia menerobos formasi kuno di dalam hutan. Karena Evian dan Ti Xiong masih berkeras untuk mendapatkan buah spiritual, maka Chu Yunfei langsung turun tangan untuk menghadang mereka berdua. Tiba-tiba saja Feng Hao menghadang Chu Yunfei karena dia juga ingin mendapatkan buah spiritual. Feng Hao juga langsung pergi karena dia paham buah spiritual di tempat ini akan memancing para binatang monster. Chu Yunfei yang merasa emosi karena udah keduluan oleh Feng Hao melampiaskan emosinya kepada Evian dan juga Ti Xiong. Cukup beruntung di sini ada seekor binatang monster yang menghalau serangan susulan dari Chu Yunfei. Ternyata binatang monster ini merupakan binatang yang dibawa oleh Chen Tian berkat bantuan dari Xiao Mo. Kemunculan Chen Tian tentu saja membuat Chu Yunfei sangat kaget. Dia sama sekali tidak menyangka Chen Tian berhasil selamat dari formasi kuno. Di saat yang sama dengan cepat Chen Tian langsung mengambil beberapa buah spiritual untuk teman-temannya. Bang MC juga tampak memberikan pil obat kepada Evian dan Ti Xiong yang terluka akibat serangan dari Chu Yunfei. Sementara itu, Yu Wuxin dan rekannya juga datang ke pohon buah spiritual. Tapi mereka berdua juga sudah terlambat karena beberapa buah spiritual yang tersisa sudah diambil oleh King Chen Tian. Alih-alih meladeni Yu Wuxin dan rekannya, Chen Tian malah tampak marah kepada Chu Yunfei. Momen ini pun membuat Yu Wuxin segera menghindar karena dia paham pasti akan ada pertarungan antara Chen Tian melawan Chu Yunfei. Dari arah lain, Xiao Mo meminta binatang monster untuk tidak mengganggu pertarungan antara Chen Tian melawan Chu Yunfei. Baru saja memulai pertarungan, Chen Tian langsung mengeluarkan pukulan segel Raja Binatang untuk menyerang Chu Yunfei. Penggunaan segel Raja Binatang tentu saja membuat Hu Ye menyadari kalau orang kuat yang menyerangnya beberapa waktu yang lalu adalah Chen Tian. Akan tetapi di sini Yu Wuxin meminta Hu Ye untuk tidak berbuat gegabah karena sebaiknya mereka mengawasi pertarungan terlebih dahulu. Benar saja segel serangan Raja Binatang berhasil memukul Chu Yunfei hingga membuatnya terluka. Kondisi ini pun membuat Chu Yunfei bertanya-tanya kenapa Chen Tian bisa melakukan perlawanan kepadanya. Bahkan Chen Tian tidak menggunakan pedang sama sekali. Chen Tian menyebutkan kalau Chu Yunfei sudah tidak layak menjadi lawannya. Bang MC juga tampak mengeluarkan teknik tinju Qilin untuk sekali lagi membuat Chu Yunfei merasakan kekuatan luar biasa. Mendapatkan beberapa gempuran dari Chen Tian membuat Chu Yunfei tidak berdaya. Situasi ini membuat Chen Tian berkata kalau orang yang tidak tahan terhadap pukulan merupakan orang yang pecundang. Karena sudah tidak bisa menggunakan kekuatan biasa, maka Chu Yunfei kembali berubah mode menjadi binatang buas untuk mencoba mengalahkan Bang MC kita. Momen ini tentu saja membuat para binatang monster ingin melakukan serangan kepada Chu Yunfei, tapi mereka semua langsung terdiam setelah Xiao Mo tidak mengizinkan untuk ikut campur. Xiao Mo masih sangat yakin kalau Chen Tian bisa mengalahkan Chu Yunfei dengan tangannya sendiri.
Berubah modenya Chu Yunfei tentu saja membuat ranahnya semakin meningkat. Akan tetapi Yu Wuxin menganggap kalau kekuatan Chu Yunfei bukanlah kekuatan aslinya karena dia hanya menyatu dengan kekuatan iblis. Sementara itu Tuan Jian meminta Chen Tian untuk berhati-hati karena dia menganggap Chu Yunfei pasti sudah mendapatkan kesempatan di dalam dunia misteri yang membuat dia semakin kuat. Dengan penuh percaya diri sambil melakukan serangan, Chu Yunfei meminta Chen Tian untuk mengeluarkan Martial Spirit ke-8. Chu Yunfei cukup percaya diri kemampuannya sekarang pasti bisa mengalahkan Martial Spirit ke-8 milik Bang MC kita. Sesuai permintaan dari Chu Yunfei, Chen Tian pun langsung mengeluarkan Martial Spirit ke-8. Terlihat kekuatan roh dari Chu Yunfei langsung terserap oleh Martial Spirit ke-8 milik King Chen Tian. Kesempatan ini juga langsung digunakan oleh Chen Tian untuk melakukan serangan pedang guna mengakhiri perlawanan dari Chu Yunfei. Sementara itu dari arah atas, Liu Shang sangat takjub dengan kemampuan yang dimiliki oleh Chen Tian. Dia sangat berharap di masa depan bisa bertarung melawan Chen Tian di kota kekaisaran. Pada akhirnya Chen Tian memberikan ampunan dan tidak membunuh Chu Yunfei hari ini. Akan tetapi Chu Yunfei malah tertawa sembari berkata kalau Chen Tian adalah orang yang pengecut karena tidak berani untuk membunuhnya. Benar saja hal bodoh malah dilakukan oleh Chu Yunfei dengan berusaha menyerang Chen Tian. Siapa yang menyangka kalau momen ini adalah momen yang ditunggu oleh Chen Tian untuk melakukan serangan terakhir guna membunuh Chu Yunfei. Di satu sisi Yu Wuxin juga menyadari kalau Chen Tian di awal sengaja tidak membunuh Chu Yunfei karena Chen Tian paham kalau Chu Yunfei pasti akan kembali melakukan provokasi. Ketika Chu Yunfei sudah melakukan provokasi, di saat itulah waktu yang tepat bagi Chen Tian untuk melakukan serangan terakhir. Terbunuhnya Chu Yunfei ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dengan kemarahan dari adik Chu Yunfei kepada Chen Tian karena Bang MC sudah membunuh kakaknya. Salah satu rekan Chu Yunfei meminta si adik untuk tenang karena Chen Tian pasti akan diburu oleh keluarga Chu akibat membunuh pewaris keluarga Chu yaitu Chu Yunfei. Sementara itu di saat yang sama Chen Tian memberikan peringatan kepada semua orang kalau buah spiritual di tangannya tidak bisa diambil oleh siapapun. Salah seorang murid rekan dari Yu Wuxin bernama Ye Fei berusaha mengambil buah spiritual karena sedari awal dia memang tidak menyukai Chen Tian. Momen ini pun langsung digunakan oleh Chen Tian untuk memotong tangan dari Ye Fei guna memberinya pelajaran. Pada waktu itu kau benar-benar tidak menghormatiku dan sekarang kita sudah impas, ucap Chen Tian sambil mengarahkan pedangnya kepada Ye Fei. Setelah memotong tangan Ye Fei, tidak ada murid-murid lain yang berani untuk merebut buah spiritual dari tangan Bang MC kita. Karena sudah mendapatkan buah spiritual, Chen Tian lekas kembali untuk menemui Melin. Di tengah jalan Bang MC juga membagikan buah spiritual kepada Xiao Mo, Evian dan juga Ti Xiong. Tidak lupa Chen Tian juga memberi satu buah spiritual kepada Liu Yan. Meskipun sudah diberi buah spiritual tapi Liu Yan masih tampak murung. Hal ini tidak terlepas karena dia paham Chen Tian sudah membunuh Chu Yunfei yang merupakan seorang pewaris dari keluarga Chu. Chen Tian meminta Liu Yan untuk tidak khawatir karena dunia ini sangat luas jadi pasti masih ada tempat untuk mereka berdua bisa tinggali. Sontak hal ini membuat Liu Yan beranggapan kalau Chen Tian akan ikut bersamanya ke kota kekaisaran. Akan tetapi Chen Tian pada saat ini belum bisa pergi meninggalkan klan langit karena ada beberapa hal yang harus dia selesaikan. Beberapa saat kemudian Chen Tian kembali datang ke kolam spiritual untuk bertemu dengan Melin. Karena sudah mendapatkan buah spiritual maka Melin lekas mengajak Chen Tian dan rekan-rekannya untuk pergi ke sebuah tempat. Ternyata Melin membawa Chen Tian ke dalam sebuah gudang penyimpanan teknik yang diambil oleh para monster dari manusia yang pernah masuk ke dunia misteri.
Meskipun gulungan teknik di dalam gudang sangatlah banyak, tapi semua gulungan ini sama sekali tidak berguna bagi klan monster. Untuk itulah Mei Lin meminta Chen Tian dan rekan-rekannya memilih semua gulungan teknik yang tersedia di dalam gudang. Tanpa keraguan, Ti Xiong dan Chen Tian langsung mencari gulungan teknik yang cocok untuk mereka. Sementara itu, Evian bertanya kepada Liu Yan kenapa dia belum bergerak mencari gulungan teknik di dalam gudang. Liu Yan pun berkata kalau dia tidak perlu terburu-buru dan ingin menunggu Chen Tian selesai memilih gulungan teknik yang ada. Ya, padahal mah Liu Yan sebenarnya gengsi dengan Mei Lin ya guys ya. Terlihat Chen Tian berhasil mendapatkan gulungan teknik yang cukup bagus, akan tetapi dia mengabaikan gulungan tersebut karena tidak memiliki tingkatan sama sekali. Di saat yang sama, Chen Tian berhasil mendapatkan gulungan teknik seni bela diri tingkat raja atau kaisar. Dia pun langsung mengambil teknik tersebut sembari berharap kedepannya bisa melindungi keluarga Chen dari ancaman musuh. Beberapa saat kemudian, Chen Tian mengobrol dengan Tuan Jian persoalan Mei Lin yang hendak keluar dari dunia misteri. Mau tidak mau, Chen Tian harus memasukkan Mei Lin ke dalam dunia yang sama dengan Tuan Jian agar mereka bisa keluar. Tapi di sini Chen Tian sedikit khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan. Tuan Jian pun berkata kalau Chen Tian tidak perlu khawatir karena dia sudah membuka sebuah ruang mandiri yang bisa membuat Tuan Jian menjadi lebih kuat. Meskipun Mei Lin merupakan makhluk spiritual sejak lahir, tapi dia tidak akan bisa mengalahkan Tuan Jian. Karena masalah sudah selesai, maka Tuan Jian meminta Bang MC untuk tidak khawatir berlebihan. Selain itu, dalam waktu 1 tahun ini, Chen Tian sudah berhasil menaikkan ranah sangat cepat ketimbang anak muda seusianya. Ternyata Chen Tian masih sedikit kepikiran dengan perjanjian 3 tahun melawan Chen Yu. Dengan kemampuannya sekarang, Bang MC pesimis bisa menandingi wanita jenius seperti Chen Yu. Di satu sisi, Chen Tian sudah berhasil mempelajari teknik Seng Lin yang dia dapatkan di gudang penyimpanan milik Mei Lin, tapi ada yang aneh di mana Chen Tian tidak bisa mengeluarkan teknik tersebut dengan sangat baik. Mendengar nama teknik Seng Lin tentu saja membuat Tuan Jian kaget. Dia kemudian menceritakan kalau teknik Seng Lin bukanlah teknik sembarangan. Alkisah ketika Tuan Jian masih muda, dia pernah berseteru dengan seorang praktisi untuk memperebutkan seorang wanita. Di hari pernikahannya, Tuan Jian dikagetkan karena praktisi lemah tersebut bisa menggunakan teknik Seng Lin yang merupakan teknik tingkat raja atau kaisar. Mendengar cerita dari Tuan Jian tentu saja membuat Chen Tian sangat penasaran dengan kekuatan dari teknik Seng Lin, tapi dia juga bertanya-tanya kenapa sampai saat ini dia tidak mampu mengeluarkan teknik Seng Lin. Tuan Jian pun menjelaskan kalau Bang MC belum memahami esensi bela diri dari teknik Seng Lin. Dengan hati yang tulus dan tidak dalam waktu singkat, barulah Chen Tian akan benar-benar memahami teknik Seng Lin tersebut. Seketika Chen Tian penasaran tentang ingatan dari jenius yang masih tersimpan di dalam ingatannya. Di dalam ingatan tersebut, dia menemukan dewa dalam perjalanan ke barat, dan yap, benar sekali, dewa tersebut merupakan Sun Wukong. Setelah berhasil memanggil kekuatan Dewa Sun Wukong, tak lama kemudian Liu Yan datang ke hadapan Bang MC. Liu Yan masih tampak kepikiran. Setelah mereka menyelesaikan ujian di dunia misteri, Chen Tian pasti akan kembali menghadapi bahaya dari orang-orang yang sudah dia singgung. Bahkan di sini Liu Yan menyarankan agar Chen Tian tidak kembali ke klan langit karena terlalu beresiko. Dia juga meminta Chen Tian untuk meninggalkan kenangan mereka berdua ketika berada di dalam dunia misteri. Jadi ketika sudah kembali, maka mereka bersikap seperti biasanya. Singkat cerita, keesokan harinya Zhao Dahai langsung marah-marah setelah mengetahui Chen Tian membunuh Chu Yunfei. Dia meminta klan langit untuk memberikan hukuman kepada seorang murid pembunuh. Zhao Titian juga setuju untuk menghukum Chen Tian. Selain membunuh Chu Yunfei, Chen Tian juga bersekongkol dengan para monster serta mengambil sisa buah spiritual yang sudah matang. Akan tetapi penatua Zuo masih terlihat tenang sembari berkata kalau mereka tidak bisa mempercayai sepenuhnya perkataan dari murid keluarga Chu.
Momen ini pun membuat Zhao Titian sedikit kesal karena Penatua Zuo dan Penatua Bufan selalu memberikan perlindungan kepada Chen Tian. Tapi Penatua Bufan berkata kalau Chen Tian merupakan murid yang kuat, jadi dia tidak perlu memberikan perlindungan sama sekali. Ketika Chen Tian dan rekan-rekannya sudah keluar dari gerbang dunia misteri, tiba-tiba saja ada seorang penatua yang berasal dari keluarga Chu langsung melakukan sebuah serangan. Dengan cepat Chen Tian langsung mengeluarkan teknik Dewa Sun Wukong untuk memberi pelajaran kepada penatua dari keluarga Chu tersebut. Sekelompok orang tua yang ingin membunuhku, maju kalian semua kalau berani, ucap Chen Tian dengan penuh keyakinan. Keluarnya teknik Dewa Sun Wukong ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dengan Chen Tian yang sangat kelelahan karena dia memaksa untuk mengeluarkan martial spirit Sun Wukong. Di saat yang sama Penatua Zuo dan Penatua Bufan langsung mendekat ke arah Chen Tian untuk memberikan Bang MC sebuah perlindungan. Barang siapa yang berani menyakiti Chen Tian maka dia akan menyesal seumur hidupnya, ucap Penatua Bufan kepada semua orang di hadapannya. Tak lama kemudian datang Yan Fengxing yang melakukan protes kepada Penatua Bufan. Yan Fengxing sebagai guru Chu Yunfei merasa tidak terima karena muridnya sudah dibunuh oleh Chen Tian. Selain itu Chen Tian juga sudah membunuh salah seorang penatua dari keluarga Chu barusan. Pembelaan dari Yang Fengxing sontak membuat Chen Tian tertawa. Bang MC menyebutkan pantas saja orang yang melakukan serangan diam-diam kepadanya barusan adalah anggota keluarga Chu. Ternyata semua anggota keluarga Chu sangat hobi untuk melakukan serangan diam-diam kepada orang lain, ucap Chen Tian yang memberikan sarkas kalau Chu Yunfei juga melakukan hal yang sama. Mendengar sarkas dari Chen Tian tentu saja membuat Mo Wentian meminta sebuah penjelasan. Chen Tian kemudian meminta Moran untuk menjadi saksi bagaimana Chu Yunfei bisa mati di dalam dunia misteri. Moran pun kemudian memberikan penjelasan kepada semua orang kalau Chu Yunfei menggunakan keterampilan iblis untuk membunuh Chen Tian. Mereka kemudian melakukan pertarungan dan Chen Tian mengampuni nyawa dari Chu Yunfei. Tapi sayangnya Chu Yunfei melakukan serangan diam-diam yang membuat Chen Tian mau tidak mau harus melakukan serangan yang membuat Chu Yunfei tewas seketika. Liu Yan dan Evian juga bersaksi bahwa semua yang dikatakan oleh Moran adalah kebenaran. Chu Yunfei是怎么死的？陈天有一招他一命。对，我也能作证。 Sementara itu Zhao Dahai masih tidak terima kalau Chen Tian mendapatkan pembelaan. Dia kemudian berkata Chen Tian sudah bekerja sama dengan monster untuk mengambil buah spiritual di dalam dunia misteri. Protes yang dilakukan oleh Zhao Dahai ditanggapi dengan santai oleh King Chen Tian. Bang MC pun menanyakan apakah dia melanggar peraturan dari klan langit jika bekerja sama dengan para monster. Zhao Dahai tampak masih begitu berkeras dan meminta Mo Wentian untuk memberikan hukuman kepada Chen Tian karena Bang MC sudah memotong tangan dari Ye Fei. Jika klan langit tidak memberikan hukuman maka akan sangat sulit untuk memberikan penjelasan kepada keluarga Ye. Alih-alih mendapatkan pembelaan, Mo Wentian malah marah kepada Zhao Dahai dan juga keluarga Zhao yang selama ini menindas para jenius yang ada di klan langit. Selama ini Mo Wentian hanya berdiam diri dan tidak memberikan hukuman kepada keluarga Zhao. Tapi untuk hari ini jika memang keluarga Zhao ingin menghukum Chen Tian, maka mereka harus mengambil posisi ketua klan langit dari tangan Mo Wentian terlebih dahulu. Mendengar kemarahan dari Mo Wentian tentu saja membuat semua penatua langsung tunduk meminta maaf. Sementara itu Chen Tian berterima kasih kepada Mo Wentian, Penatua Bufan dan juga Penatua Zuo karena sudah mau membantunya lagi hari ini. Akan tetapi kondisi Bang MC sangat kelelahan karena keluarnya Sun Wukong banyak sekali menghabiskan energi spiritual. Penatua Bufan pun lekas meminta Liu Yan untuk segera membawa Chen Tian beristirahat. Dia juga memahami kalau Chen Tian sepertinya mendapatkan kesempatan yang begitu besar ketika berada di dalam dunia misteri.
Singkat cerita, setelah beberapa hari, pada akhirnya Chen Tian tersadarkan dari tidurnya. Begitu Bang MC bangun, dia langsung menanyakan di manakah keberadaan dari Liu Yan pada saat ini. Dengan berat hati, Evian menjelaskan kalau Liu Yan pada hari ini akan pergi meninggalkan klan langit. Sementara itu di aula klan langit, hari ini Mo Wentian kedatangan tamu yaitu Jenderal Liu Shengyi yang merupakan ayah dari Liu Yan. Ternyata sudah 18 tahun lamanya Jenderal Liu tidak pernah datang dan bertemu dengan Mo Wentian. Selama beberapa tahun ini Liu Yan tinggal di klan langit dan mendapatkan perlindungan dari Penatua Zuo dan Penatua Bufan. Liu Yan juga tampak berterima kasih karena klan langit sudah mau menerimanya serta melindunginya selama dia berada di tempat ini. Dia juga merasa bahagia selama beberapa tahun tinggal di klan langit. Seorang Kasim Kekaisaran kemudian menyambung pembicaraan dengan berkata kalau Liu Yan akan lebih bahagia jika nanti dia sudah menikah dengan pangeran ke-9. Sementara itu Mo Wentian berkata kalau Liu Yan bebas berkunjung ke klan langit jika memang sewaktu-waktu dia ingin kembali. Akan tetapi Kasim Kekaisaran langsung menyambung pembicaraan dengan berkata dia akan menyampaikan niat baik Mo Wentian kepada pangeran ke-9. Kasim ini juga langsung mengajak Jenderal Liu untuk segera pergi meninggalkan klan langit. Dengan sangat terpaksa Jenderal Liu menuruti perintah dari si Kasim untuk berpamitan pergi kepada Mo Wentian dan juga pelindung klan langit. Ketika mereka semua hendak pergi, Liu Yan tampak bersedih karena dia harus meninggalkan klan langit begitu cepat. Tak lama kemudian Chen Tian datang ke lokasi serta meminta Liu Yan untuk tidak pergi meninggalkan klan langit. Kedatangan Chen Tian membuat Liu Yan menjadi khawatir. Dia segera meminta Bang MC untuk pergi sekarang juga. Akan tetapi Kasim Kekaisaran pun langsung bertanya siapakah anak muda yang datang ke hadapan mereka pada saat ini. Dengan sedih Liu Yan menjawab kalau Chen Tian merupakan temannya. Tanpa banyak basa-basi, Kasim Kekaisaran langsung memberikan serangan kepada Chen Tian. Dia juga berkata kalau tunangan pangeran ke-9 tidak boleh didekati oleh bocah sembarangan. Sementara itu, Penatua Zuo berkata kalau dia sudah lama tidak menyukai sikap yang ditunjukkan oleh Kasim Kekaisaran. Di satu sisi, Penatua Bufan meminta untuk menahan diri terlebih dahulu sembari melihat apa yang bisa dilakukan oleh Chen Tian. Dengan menggunakan pedangnya, Chen Tian mencoba kembali melawan Kasim Kekaisaran. Dari arah lain, Liu Yan tampak meminta Chen Tian untuk segera pergi karena Kasim Kekaisaran bukanlah orang yang mudah untuk dikalahkan. Tapi tentu saja Chen Tian menolak karena dia sudah berjanji untuk melindungi Liu Yan dengan nyawanya sendiri. Ketika Kasim Kekaisaran hendak melakukan serangan terakhir, di saat itu pula Chen Tian menggunakan kemampuannya untuk mengembalikan keadaan. Situasi ini pun membuat Kasim Kekaisaran meminta bantuan kepada Jenderal Liu karena dia menganggap Chen Tian sudah bersikap kurang ajar kepada pangeran ke-9. Akan tetapi Jenderal Liu masih tampak berdiam diri dan tidak melakukan perintah yang dikeluarkan oleh Kasim Kekaisaran. Di sini terlihat Kasim Kekaisaran malah memberikan ancaman kalau pasukan keluarga Liu yang kuat merupakan anjing bagi keluarga Kekaisaran. Jadi pada saat ini Jenderal Liu tidak bisa menolak perintahnya. Ancaman yang diberikan oleh Kasim Kekaisaran ini malah membuat Jenderal Liu mengeluarkan aturan yang ada di keluarga Liu. Bagi siapapun yang mengancam keluarga Liu, maka mereka harus mendapatkan hukuman mati. Aturan yang dikeluarkan ini juga mendapatkan persetujuan dari komandan pasukan keluarga Liu yang bernama Guan Yun. Benar saja hanya dengan satu kali serangan, Jenderal Liu langsung memberikan hukuman kepada Kasim Kekaisaran.
Setelah kematian Kasim Kekaisaran, Jenderal Liu berpesan kepada Chen Tian kalau perjalanan Bang MC masih sangatlah panjang. Mengenai masa depannya dengan Liu Yan, Jenderal Liu menganggap semua itu tergantung pada kemampuan Chen Tian sendiri. Kepergian Liu Yan bersama dengan ayahnya ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dengan Penatua Zuo yang bertanya rencana apa yang hendak dilakukan oleh Chen Tian setelah hari ini. Ternyata pada awalnya Penatua Bufan ingin kalau Chen Tian pergi ke gereja suci kota kekaisaran, tapi karena Chen Tian sudah membuat masalah dengan Kasim Kekaisaran, maka Penatua Bufan membatalkan hal tersebut. Selain itu, Penatua Bufan sedikit khawatir kalau Chen Tian pergi ke wilayah kuno karena terlalu beresiko. Bahkan 5 sekte besar saja tidak punya wewenang sama sekali di wilayah kuno tersebut. Akan tetapi Chen Tian tetaplah Chen Tian, di mana tempat yang bisa mendapatkan keuntungan maka dia akan pergi walaupun tempat tersebut sangat berbahaya. Di saat yang sama, Evian meminta maaf karena kali ini dia tidak bisa ikut bersama dengan Chen Tian. Namun berbeda dengan Ti Xiong yang merengek karena dia ingin ikut bersama dengan Chen Tian pergi ke wilayah kuno. Karena tidak punya pilihan lain, pada akhirnya Chen Tian akan pergi ke wilayah kuno bersama dengan Ti Xiong. Chen Tian tampak memberi salam perpisahan kepada Evian dan sampai bertemu lagi di kompetisi besar antar 5 sekte. Bang MC juga langsung berpamitan kepada Penatua Bufan dan Penatua Zuo serta Ketua Klan Langit. 好好。半年后，弟子告辞。 Ketika Chen Tian dan Ti Xiong hendak meninggalkan Klan Langit, mereka berdua terkejut dengan kedatangan Huye. Terlihat Huye marah-marah karena dia sudah mengetahui orang yang waktu itu masuk ke kediamannya merupakan Chen Tian. Chen Tian pun langsung meminta maaf kepada Huye serta menyebutkan kalau dia terpaksa melakukan serangan pada malam itu untuk mengetes sudah sampai di manakah kekuatan fisiknya berkembang. Di saat yang sama, Yu Wuxin sebenarnya ingin mengajak Chen Tian masuk ke istana kekaisaran, tapi karena Kasim Kekaisaran sudah mati maka rencana Yu Wuxin harus dibatalkan. Chen Tian sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut karena cepat atau lambat dia akan pergi ke istana dan gereja suci kota kekaisaran. 可惜那个老太监死了，我迟早会去的。 Selain itu, Bang MC juga memberikan hadiah kepada Yu Wuxin karena selama ini Yu Wuxin sudah memberikan pertolongan kepadanya beberapa kali. Betapa kagetnya Yu Wuxin karena hadiah yang diberikan oleh Chen Tian kepadanya merupakan buah spiritual yang sangat berharga. Yu Wuxin pun terlihat langsung berterima kasih serta akan menunggu kedatangan Chen Tian di kota kekaisaran. 尽管来找我，陈天。 Sehingga cerita, Chen Tian dan Ti Xiong sudah pergi dari Klan Langit menuju wilayah kuno. Di tengah jalan, Ti Xiong melakukan protes karena dia meminta agar Chen Tian mengeluarkan monster naga kepala 3 agar mereka bisa pergi lebih cepat. Ternyata Chen Tian sengaja berjalan kaki karena paham kalau banyak orang di Klan Langit yang ingin membunuhnya. Jadi Bang MC ingin melihat siapakah orang yang pertama kali muncul menghadang perjalanan mereka. Sontak penjelasan ini membuat Ti Xiong panik dan mengajak Chen Tian untuk segera kabur. Tapi Chen Tian berkata hal itu tidak perlu untuk mereka lakukan karena orang yang ingin membunuhnya sudah berada di sekitaran mereka pada saat ini. Dengan lantang Chen Tian pun meminta orang yang mengikutinya untuk segera keluar karena mereka sudah berada jauh dari Klan Langit. Benar saja, satu serangan langsung keluar dari arah pepohonan, tapi serangan tersebut dengan sigap berhasil ditepis oleh Bang MC. 等的就是他们。 Di saat yang sama, Tuan Jian meminta Chen Tian untuk berhati-hati karena salah satu orang yang menghadang mereka berada di ranah Wushu bintang 7. Mengutus orang dengan ranah yang cukup tinggi untuk membunuhku. Ternyata musuhku di Klan Langit benar-benar memberikan harga yang cukup tinggi, ucap Chen Tian di hadapan pria yang ingin membunuhnya. Pria bertudung pun langsung memuji kemampuan Chen Tian karena hanya dengan melihat saja Chen Tian sudah mampu mengetahui tingkatan ranahnya. Tapi pada hari ini dia berniat membunuh Chen Tian karena sudah tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri.
Chen Tian pun hanya tertawa karena dia sedari awal sudah paham pasti akan ada orang kuat yang dikirim oleh keluarga Zhao atau keluarga Chu untuk membunuhnya. Jadi pada saat ini Bang MC benar-benar tidak kaget. Sementara itu, pria bertudung sudah mendapatkan informasi kalau Chen Tian membunuh Chu Yunfei menggunakan teknik aneh. Tapi meskipun Chen Tian berhasil membunuhnya di tempat ini, pasti akan ada orang kuat lainnya yang datang untuk membunuh Chen Tian di tengah jalan. 就直接留下等死。听说你杀了楚云飞后， 来呀！ Pada akhirnya perbaku hantaman antara mereka dimulai, di mana Tisiong akan melawan anak buah dari pria bertudung, sementara Chen Tian akan Baiwan melawan pria bertudung tersebut. Baru saja melakukan pertarungan, Chen Tian sudah mampu menebaskan pedangnya dengan telak yang membuat identitas asli lawannya menjadi terungkap. Ternyata pria bertudung merupakan wakil ketua keluarga Zhao yang bernama Zhao Yiyun. Melihat kedatangan Zhao Yiyun tentu saja membuat Chen Tian tertawa. Bagaimana bisa meminta wakil ketua untuk membunuhku? Ternyata keluarga Zhao benar-benar membenciku pada saat ini, ucap Chen Tian. Karena identitasnya sudah terbongkar, maka Zhao Yiyun tidak akan membiarkan Chen Tian dan Tisiong pergi meninggalkan tempat ini. Dia kemudian mengeluarkan martial spirit pedang untuk melakukan serangan kuat ke arah Bang MC kita. Tapi ya begitulah, martial spirit pedang milik Zhao Yiyun hanya akan menjadi makanan bagi martial spirit kegelapan dari Bang MC. Momen ini pun membuat Zhao Yiyun bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Chen Tian. Gak pakai banyak bacot, Chen Tian langsung menebaskan pedangnya untuk membuat Zhao Yiyun tidak berdaya. Tapi terlihat di sini Zhao Yiyun masih mampu bertahan dan berniat melakukan serangan kuat untuk menghabisi hidup Chen Tian. Seketika Mei Lin pun memberikan bantuan dengan menyerang Zhao Yiyun hingga membuatnya pingsan. Tanpa berlama-lama, Chen Tian langsung memasukkan Zhao Yiyun ke dalam dimensi yang Tuan Jian miliki di dalam tubuhnya. Tanpa ampun, Chen Tian juga membunuh beberapa anak buah dari Zhao Yiyun yang berencana kabur melarikan diri. Bang MC juga langsung berterima kasih kepada Mei Lin karena sudah memberikan bantuan kali ini. Di saat yang sama, Tuan Jian meminta Chen Tian untuk segera menyerap kekuatan Zhao Yiyun di dalam dimensi untuk menaikkan kultivasinya. Sementara itu, Zhao Yiyun terbangun dari pingsan dan menyadari kalau pada saat ini dia belum mokat. Tak lama kemudian Chen Tian muncul untuk menyerap kekuatan yang dimiliki oleh Zhao Yiyun. Karena Zhao Yiyun belum ingin mati, maka dia menawarkan sebuah kekayaan kepada Chen Tian asalkan Bang MC tidak membunuhnya hari ini. Tapi Chen Tian sama sekali tidak tertarik karena dia langsung berinisiatif untuk menyerap kekuatan Zhao Yiyun. Dalam kondisinya yang sedang sekarat, Zhao Yiyun meminta ampunan kepada Chen Tian. Dia berjanji akan memberitahukan rahasia keluarga Chen asalkan Chen Tian mau memberikan ampunan kepadanya. Scene ini juga sekaligus menutup episode 56 kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dengan Chen Tian yang mempertanyakan informasi penting apa yang dimiliki oleh Zhao Yiyun mengenai keluarga Chen. Ternyata setelah Chen Tian memasuki dunia misteri, keluarga Chen ada mengirimkan sebuah surat yang mana isi surat tersebut meminta Chen Tian untuk tetap berada di klan langit dan jangan sampai pulang ke kediaman keluarga Chen. Pada saat ini diketahui kondisi keluarga Chen sedang mendapatkan tekanan dari sekte neraka, keluarga kerajaan dan keluarga Bailey. Selebihnya Zhao Yiyun juga tidak mengetahui tentang kondisi dari keluarga Chen pada saat ini. Beberapa saat kemudian, Chen Tian berhasil menerobos ke ranah Wuzong. Kecepatan kultivasi ini tentu saja mendapatkan pujian dari Tisiong. Dia menganggap tidak ada seorang pun yang akan bisa menghentikan Chen Tian di masa depan. Di saat yang sama, Bang MC meminta Tisiong untuk pergi lebih dulu ke wilayah kuno karena pada saat ini dia hendak pulang ke kediaman keluarga Chen terlebih dahulu.
Akan tetapi Ti Xiong menolak karena dia paham kondisi dari Chen Tian pasti sedang tidak baik-baik saja pada saat ini. Sedari itulah Ti Xiong berniat ikut bersama dengan Chen Tian pulang ke keluarga Chen, lalu setelah itu mereka bisa pergi bersama-sama ke wilayah kuno. 看你这样，你们一定要等我回去。 Beberapa saat kemudian, mereka berdua sudah sampai di depan gerbang kediaman keluarga Chen yang sedang dijaga ketat oleh para penjaga. Karena tidak bisa masuk melewati gerbang depan, maka Chen Tian mengajak Ti Xiong untuk lewat jalan pintas. Benar saja, dengan melewati jalan rahasia yang sudah dibangun oleh keluarga Chen, maka Chen Tian dan Ti Xiong bisa sampai ke kediaman keluarga Chen tanpa diketahui oleh musuh. Tapi ya begitulah, jalan rahasia ini memang sedikit kotor karena tidak pernah dilewati oleh siapapun kecuali anggota keluarga Chen. Sementara itu, Tuan Jian memberitahukan ada beberapa orang yang sedang menuju ke arah mereka pada saat ini. Benar saja, ternyata ada beberapa orang murid keluarga Chen yang dipimpin oleh Chen Caixia menyerang Chen Tian. Serangan ini dilakukan oleh Chen Caixia karena mereka tidak mengetahui orang yang datang merupakan Bang MC kita. 小子， 不是让你别回来吗？ Chen Caixia pun langsung marah karena Chen Tian kembali ke kediaman keluarga Chen, padahal mereka sudah mengirim surat agar Chen Tian tidak boleh pulang. Tapi karena kondisinya sudah mendesak, Chen Tian lekas bertanya kenapa keluarga kerajaan Sunan dan beberapa keluarga lainnya mengepung dan menekan keluarga Chen seperti ini. Pada awalnya Chen Caixia hanya terdiam karena tidak berani menceritakan kejadian yang sebenarnya. Tapi Chen Tian dan Ti Xiong meminta Chen Caixia untuk tidak khawatir karena mereka akan segera membantu keadaan keluarga Chen. Chen Caixia pun menjelaskan kalau keluarga besar mengepung keluarga Chen karena mereka mencari sesuatu. Sontak hal ini membuat Ti Xiong bingung sesuatu seperti apa yang dimiliki oleh keluarga Chen hingga membuat semua keluarga besar turun tangan secara bersamaan. Ternyata murid-murid dari keluarga Chen juga tidak mengetahui alasan jelas tentang sesuatu yang dicari oleh keluarga besar ini. Yang jelas sekte neraka akan membunuh satu persatu anggota keluarga Chen jika mereka tidak menyerahkan apa yang dicari oleh keluarga besar ini. Chen Caixia pun memohon agar Chen Tian segera pergi meninggalkan tempat ini. Dia juga memberitahukan kalau paman kedua, paman kelima, paman keenam, dan paman ketujuh semuanya sudah tewas. Chen Caixia dan beberapa orang murid keluarga Chen sengaja dikirim ke jalan rahasia karena untuk menyelamatkan garis keturunan dari keluarga Chen. 他们来陈家， 我们根本不知道他们要什么。 5长老、6叔、7叔都死了。 Alih-alih merasa takut, Chen Tian malah semakin berniat membantai keluarga besar yang sudah membunuh banyak anggota keluarga Chen mereka. Bang MC juga meminta Mei Lin untuk segera bersiap karena mereka akan membunuh banyak musuh hari ini. 我喜。 Sementara itu, salah seorang penatua sekte neraka meminta keluarga Chen untuk menyerahkan sesuatu yang mereka inginkan pada saat ini. Sekte neraka juga akan menjamin bahwa keluarga Chen akan dilindungi oleh mereka. Di saat yang sama, salah seorang penatua dari keluarga Bai Li, yaitu Bai Li Xiongtian, membantah ucapan dari penatua sekte neraka. Menurut Bai Li Xiongtian, keluarga Chen masih berada satu garis kepemimpinan dengan kerajaan Sunan. Jadi pada hari ini yang pantas untuk mendapatkan harta dari keluarga Chen adalah keluarga Bai Li mereka. Dari arah lain, paman keempat tidak terima kalau mereka harus menyerahkan harta kepada keluarga Bai Li atau sekte neraka. Semua itu tidak terlepas karena dua kekuatan besar ini sudah banyak membunuh anggota keluarga Chen. Chen Fan pun kemudian angkat bicara dengan menjelaskan kalau semua pimpinan keluarga yang ada di tempat ini tidak bisa disinggung oleh keluarga Chen. Jadi Chen Fan mempertanyakan harta yang dimiliki oleh keluarga Chen ini harus diberikan kepada siapa. Penatua sekte neraka yang bernama Huang Lian langsung berdiri untuk meminta Chen Fan memberikan harta keluarga Chen kepada sekte neraka. Jika harta tersebut diberikan, maka sekte neraka akan menjamin keselamatan keluarga Chen di depan keluarga kerajaan Sunan sekalipun. 只要你把东西交给我炼狱门，凭我炼狱门的面子。
Sontak penjelasan Huang Lian membuat Baili Xiongtian tertawa. Baili Xiongtian berkata kalau penguasa kota Baili merupakan saudara kandung dari Yang Mulia Kerajaan Sunan. Jadi jika penguasa kota memberikan perintah, maka sekte neraka juga pasti akan hancur lebur. Sontak perkataan dari Baili Xiongtian memancing kemarahan dari Huang Lian. Akan tetapi ada salah satu orang berkata kepada Huang Lian untuk tidak terjerumus ke dalam jebakan yang sedang dibuat oleh keluarga Chen agar mereka berselisih dengan keluarga Baili. Momen ini pun membuat Huang Lian menawarkan kesepakatan kepada Baili Xiongtian untuk melihat situasi terlebih dahulu baru mereka berdua mengambil tindakan. 连屁都不敢放。不妨先看到东西。陈凡， Salah seorang penatua kemudian meminta Chen Fan untuk memperlihatkan harta yang mereka minta terlebih dahulu. Harta yang kalian cari itu tidak ada pada keluarga Chen. Jikapun memang ada, kami keluarga Chen tidak akan menyerahkannya kepada siapapun, ucap Chen Fan kepada semua orang. Perkataan Chen Fan ini sontak membuat Baili Xiongtian marah. Dia kemudian meminta anak buahnya untuk memberikan hukuman karena keluarga Chen menolak untuk menunjukkan harta tersebut. 就算有，再将陈家翻个。 Pertarungan pun tidak bisa terhindarkan lagi di sini, tapi ya begitulah leluhur keluarga Chen yang sudah terluka cukup parah tidak mampu melawan Baili Xiongtian yang terlihat cukup kuat. Begitu pula dengan Chen Fan yang tidak mampu untuk menandingi kekuatan dari Huang Lian. Ketika Luo Xi ingin memberikan pertolongan, dia malah tertangkap oleh Huang Lian. Situasi ini pun membuat dua orang penatua dari sekte neraka saling berebut untuk mendapatkan Luo Xi karena Luo Xi begitu cantik. Terlihat Luo Xi berusaha kabur dari ancaman penatua sekte neraka, akan tetapi dia sudah kehabisan tenaga yang membuatnya kembali tertangkap. Ketika penatua sekte neraka hendak melakukan hal yang tidak senonoh kepada Luo Xi, tiba-tiba saja serangan kuat dari arah atas dilakukan oleh King Chen Tian. Bang MC juga langsung membebaskan Luo Xi dari jeratan yang mengikatnya. Aku tidak peduli kalian semua siapa, tapi yang jelas orang yang menyakiti keluarga Chen akan aku bunuh semuanya, ucap Chen Tian dengan lantang di hadapan semua orang. Peringatan yang diberikan oleh Chen Tian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Episode kali ini diawali dengan Luo Xi yang mempertanyakan kenapa Chen Tian pulang ke kediaman keluarga Chen. Sambil memegang pipi dari Luo Xi, Bang MC berkata kalau dia tidak akan pernah membiarkan orang lain untuk menyakiti Luo Xi lagi. Chen Tian pun kemudian berjalan ke hadapan semua orang yang sudah menyakiti keluarga Chen. Tampak fluktuasi kekuatan terpancar dari tubuh Bang MC kita. Sementara itu Huang Lian sangat kaget karena Chen Tian berhasil membunuh salah satu penatua sekte neraka hanya dengan satu kali tebasan pedang. Huang Lian pun sangat marah karena pada hari ini ternyata Chen Tian berani muncul di hadapannya. Di saat yang sama penatua sekte neraka yang lain mencoba untuk melakukan serangan kepada Chen Tian karena dia masih menyimpan dendam atas kejadian pembunuhan terhadap keponakannya yaitu Ye Mulin. Serangan yang diberikan oleh penatua sekte neraka ini mampu dihentikan dengan mudah oleh King Chen Tian. Sambil mengeluarkan binatang monster, Chen Tian memberikan peringatan bagi siapapun yang menyakiti keluarga Chen, maka mereka semua akan mati. Tak lama kemudian Ti Xiong juga muncul di samping Chen Tian sembari memberi peringatan kalau Chen Tian merupakan calon ketua sekte muda dari klan langit. Jika semua orang berani untuk menentang Chen Tian, maka mereka semua berada dalam bahaya. Meskipun Chen Tian sudah berada di ranah Wuzong dan seorang pewaris ketua sekte muda klan langit, tapi Huang Lian tidak takut akan ancaman tersebut. Dia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk melakukan serangan kepada Chen Tian. Perbaku hantaman antara Chen Tian melawan keluarga Baili serta sekte neraka akhirnya tidak terbendung lagi. Di saat yang sama Chen Tian juga bertemu dengan rekan lama yaitu Jianling.
Jianling ternyata ikut bersama dengan rombongan kerajaan Sunan yang melakukan pembantaian kepada keluarga Chen. Akan tetapi Jianling tidak ikut melakukan pembunuhan karena dia hanya datang untuk melihat Chen Tian saja. Momen ini pun membuat Chen Tian tidak menyerang Jianling karena dia sama sekali tidak menyakiti keluarga Chen. Akan tetapi Jianling ingin mengetes langsung sudah sampai di manakah kemampuan Chen Tian berada. Siapa yang menyangka kalau kekuatan mereka berdua kini terpaut cukup jauh. Hal itu bisa dilihat dari satu serangan yang digunakan oleh Chen Tian langsung bisa membuat Jianling tidak berdaya. Setelah berhasil mengalahkan Jianling, kini Chen Tian mencari korban selanjutnya yaitu leluhur keluarga Wen. Dengan sombongnya leluhur keluarga Wen berkata kalau Chen Tian hanyalah bocah ingusan yang diselamatkan oleh Pavilion Tongtian. Akan tetapi ucapan dari leluhur keluarga Wen ini langsung dibayar tuntas, di mana Chen Tian mampu untuk membuat leluhur keluarga Wen merasa terpojok. Salah seorang murid keluarga Chen meminta Chen Tian untuk segera membunuh leluhur Wen. Semua itu tidak terlepas karena leluhur Wen merupakan orang yang sudah menyakiti leluhur Chen serta membunuh puluhan anggota keluarga Chen mereka. Dengan cepat Chen Tian pun langsung mengarahkan pedangnya ke arah leluhur Wen. Terlihat leluhur Wen memohon ampun kepada Chen Tian karena dia terpaksa melakukan pembunuhan kepada anggota keluarga Chen atas paksaan dari Sekte Neraka. Leluhur Wen juga bersedia untuk tunduk kepada keluarga Chen jika Chen Tian hari ini memberikan ampunan kepadanya. Tapi ya begitulah, Chen Tian sudah sangat marah dan tidak memberikan ampunan sama sekali kepada leluhur Wen. Sementara itu Patriark Wen tidak terima atas kematian leluhur Wen di tangan Chen Tian. Akan tetapi Tisiong langsung memberikan bantuan karena dia yang akan menghadapi anggota keluarga Wen yang tersisa. Dan orang terakhir yang akan menjadi korban dari Chen Tian adalah Bai Li Xiongtian. Bai Li Xiongtian tampak memberikan ancaman karena keluarga Chen berada di bawah kekuasaan kerajaan Sunan. Jadi jika dia mati di sini, maka keluarga Bai Li dan kerajaan Sunan pasti akan memberikan hukuman kepada keluarga Chen. Ancaman yang diberikan oleh Bai Li Xiongtian sama sekali tidak membuat Chen Tian gentar karena bagi siapapun yang sudah menyakiti keluarga Chen, tidak peduli latar belakang mereka, maka mereka semua akan mati. Karena Chen Tian menolak untuk berhenti, maka Bai Li Xiongtian langsung mengeluarkan martial spiritnya untuk melakukan sebuah serangan. Akan tetapi martial spirit keluarga Bai Li saat ini bukanlah tandingan dari Bang MC kita. Hanya dengan satu kali serangan saja Bai Li Xiongtian berhasil dibunuh oleh King Chen Tian. Setelah semua orang dibunuh oleh Chen Tian, kini hanya menyisakan Huang Lian seorang. Huang Lian kemudian berkata kalau dia merupakan penatua inti di Sekte Neraka, jadi tidak bisa dibunuh begitu saja. Jika Huang Lian terbunuh, maka akan memicu perang besar antara keluarga Chen dan Sekte Neraka. Aku sudah memberikan peringatan jangan sisakan satu orang pun yang menyakiti keluarga Chen, ucap Chen Tian sambil mengayunkan pedangnya. Dengan kata lain, Huang Lian juga pasti akan mati di tempat ini. Hari ini aku sudah membunuh anggota kerajaan Sunan, jadi kenapa aku harus takut kepada Sekte Neraka, ucap Chen Tian. Momen ini pun membuat Huang Lian langsung bersujud meminta maaf karena dia sudah melakukan kesalahan. Huang Lian juga bersedia memberikan semua yang diinginkan oleh Chen Tian, dari mulai harta spiritual, obat spiritual, serta teknik bela diri asalkan Chen Tian tidak membunuhnya hari ini. Tapi semua yang dikatakan oleh Huang Lian sama sekali tidak ada artinya lagi di hadapan Bang MC kita. Ketika Chen Tian hendak membunuh Huang Lian, tiba-tiba saja Huang Lian menggunakan sebuah jimat untuk kabur melarikan diri. Sontak hal ini pun membuat Chen Tian kaget karena hanya seorang penatua inti saja ternyata Huang Lian punya harta jimat yang begitu berharga.
Setelah kepergian dari Huang Lian, Chen Tian kemudian berbicara kepada Jian Ling. Bang MC menyayangkan kalau Jian Ling terus-terusan melayani kerajaan Sunan dengan bakat yang dia miliki pada saat ini. Seorang pendekar pedang haruslah bebas dan mencari kebebasan. Karena kau tidak melakukan pembunuhan kepada keluarga Chen, maka kau boleh pergi sekarang juga, ucap Chen Tian kepada Jian Ling. Atas ampunan yang sudah diberikan, Jian Ling pun mengucapkan terima kasih kepada Chen Tian sebelum dia pergi. 竟有此等逃命的， 何必委身于王族，潇洒不羁，好自为之。 多谢。 Sementara itu leluhur Chen yang terbaring pingsan berhasil diselamatkan oleh Chen Tian menggunakan pil spiritual. Di saat yang sama Ti Xiong pun bertanya apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Chen Tian setelah kekacauan ini. Belum sempat Chen Tian memikirkan rencana tersebut, tiba-tiba saja mayat Huang Lian terlempar di hadapan semua orang. Di saat yang sama ada juga beberapa orang yang datang ke kediaman keluarga Chen. Kedatangan beberapa orang misterius ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys.